So not everybody can come inside. Only for the people who appreciate cocktail. Baker Street Social is first PTC bar in Bali, and then. Semoga ke depan kita yang bergerak di bidang minuman beralkohol dari sekian banyak para Selamat datang di Radar Bali. Ketemu lagi Radar Bali Digital Semeton. Nama saya Rosyan Anwar. Kali ini kita akan talk show bersama narasumber atau tamu istimewa ke saya hari ini, yaitu Ketua Koperasi Arak Semeton Bali, Bapak Oke Wijaya. Selamat siang, Pak Oke. Selamat siang. Saya panggil beliau ke aja ya. Bebas aja ya. Kan kita udah seangkatan. Seangkatan. Karena kebetulan beliau ini teman saya SMA, jadi dulu dikenalnya anak pang. Jadi lihat dari tampilannya aja lah. Jadi kira-kira mungkin obrolannya bisa santai karena ini bicara arak, kita bicaranya mungkin nggak terlalu berat lah, yang ringan-ringan, yang fun gitu. Tapi mungkin agak serius karena ini ada memang serius karena beliau sendiri sudah koperasi. Jadi koperasi itu kan sudah badan yang diakui, ada aturannya sendiri. Jadi kita akan bahas tema kita kali ini, yaitu Koperasi Arak Semeton Bali punya cerita. Jadi ini mungkin yang lagi rame sekarang ya, karena gubernur sendiri sudah punya peraturan gubernur yang memungkinkan Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Seperti apa ini sekarang pelaksanaan Pergub ini di lapangan? Mungkin Pak Oke nanti akan banyak yang bercerita, terutama tentang Koperasi Arak Semeton Bali yang baru-baru ini mungkin ya sebulan lalu atau 2 bulan lalu diresmikan, seperti itu. Oke Pak Oke, langsung ini mungkin kita obrolannya bagaimana nih awal mula terbentuknya Koperasi Arak Semeton Bali. Mungkin ada cerita di balik. Oke. Kalau awal mula terbentuknya koperasi itu yang jelas kita dari tidak terlepas dari pandemik ini ya, pandemik COVID-19. Jadi anak-anak pariwisata itu beralih ke karena yang banyak yang dirumahkan, akhirnya mereka beralih ke minuman beralkohol. Dasarnya mereka kan bartender, mereka nggak mau mereka nggak mau jadi Gojek, nggak mau di sana, mereka mau tetap memantapkan ilmunya di dunia mixologi atau bartender, dunia bartender itu sendiri. Ya. Nah akhirnya setelah mereka membuat minuman tersebut, menjual kepada masyarakat, tapi akhirnya tetap aja ditangkap sama pihak terkait. Oh gitu ya. Masih ilegal. Iya, masih ilegal. Padahal sudah ada pergub kan. Ya. Tapi seharusnya kan udah ada pergub yang mungkin dimengerti berbeda dengan orang-orang yang dengan masyarakat umum kan dipahami berbeda oleh masyarakat. Akhirnya setelah mereka ditangkap dan diproses di sana, mengirim suratlah mereka kepada Bapak Arya Widakarna. AWK ya. Setelah mengirim surat, lalu Bapak Arya Widakarna langsung turun ke sana dan menanyakan kepada pihak terkait yang menangkap mereka, yang memproses mereka, kenapa ditangkap, kan arak sudah legal. Nah, ternyata setelah ditelusuri, kita harus membentuk koperasi. Ada badan hukum. Dari saat itulah Pak Arya Widakarna mencetuskan menginisiasi kita untuk membuat koperasi. Menggunakan melalui Dewan Perwakilan Daerah di gedung DPD, kita berkumpul di sana membuat koperasi bareng-bareng, difasilitasi oleh DPD RI. Setelah itu, setelah jadi, kita sudah sekarang berkantor di Jalan Beliton nomor 4 Denpasar. Sudah diresmikan juga tanggal 28. Ya, next kedepannya kita akan bisa berbuat lebih jauh. Itu anggota berapa orang? Semua mantan bartender atau mungkin ada profesi lain lah mungkin? Ada. Ya, seperti apa misalnya? Jadi tidak semua bartender sih. Ada yang memang benar-benar dari petani arak, yang dari daerah-daerah, dari Karangasem, dari negara dan lain-lain. Terus ada juga sebagian besar dari bartender atau itu udah pasti. Atau teman-teman yang
yang dirumahkan dari dunia hospitality, mereka ada yang waiter, bartender, ada banyak kok, manajer juga ada kok, kayak saya. Terus akhirnya juga bahkan bengkel juga ada. Oh gitu ya. Mungkin melihat peluang bisnis di sini bagus. Kurang lebih jumlah anggota Sekitar 678 sekarang. itu satu koperasi ya? Itu anggota resmi ya. Satu koperasi. Itu satu koperasi Se-Bali. Se-Bali, ya. Itu anggota saja, tapi kita mempunyai sekitar 900 orang yang tergabung di paguyuban. Hampir 1.000. Ya. Hampir 1.000. Itu berarti 9 kabupaten kota se-Bali ya? Ya, seluruh Luar Bali. Bali ada? Luar Bali belum Ya. ada. Jadi Bali 900. Tapi yang aktif gimana? Itu kan biasanya namanya organisasi atau badan hukum tuh ada yang Ya, aktif benar, atau benar. ada cuma daftar aja. Itu memang benar. Itu adalah tantangan dari para pengurus. Bagaimana caranya supaya koperasi ini diminati lagi sama orang-orang. Jadi kita semakin ke sini, semakin kita belajar tentang koperasi. Gimana koperasi? Jadi nggak hanya di Arak saja. Memang fokus core kita itu di Arak. Tapi yang sekarang ini kita lebih mempelajari tentang manajemen koperasi, tentang perundang-undangan koperasi, dan akhirnya pengen juga mengembangkan koperasi karena ini benar-benar badan hukum yang luar biasa kalau kita kembangkan ini. Ya, ini bagus sekali. Tapi kalau untuk pendaftaran dan sebagainya sama ya dengan koperasi biasa ya? Sama. Ya? Kita sama persis. Cuman sektor bisnisnya aja ya? Iya. Sama kayak koperasi sekolah, simpanan pokok, simpanan pinjam. ya, iuran wajib gitu. Iya. Simpan pinjam mungkin sampai saat ini kita masih belum karena kita fokus ke unit-unit usaha yang lain. Kita masih saat ini kita sudah punya 2 unit usaha. Jadi unit usaha yang bergerak di bidang event organizer, terus satu lagi unit usaha yang bergerak di bidang niaga. Kita jual beli botol plastik untuk yang jual jamu, untuk yang jual koktail. Nanti juga ke depan kita bakal buka retail, maksudnya konveksi. Oh iya, distro mungkin seperti itu ya. Ya, sasaran kita ke depan sih kalau udah pariwisata bagus mungkin juga rencar. Ya, rencar yang kayak banyak sekali. Berarti kalau nama kan koperasi Arak, tapi di Pergub itu kan disebut juga ada tua, brem. Iya. Apakah ini memang khusus Arak atau minuman? Karena di Pergub itu kan disebutkan yang itu ada minuman fermentasi itu yang tidak hanya arak kan? Ya, begini ya. Pada dasarnya arak itu kan di basic bahan bakunya itu adalah tua juga ya. atau brem. Jadi resapan air kalau di Bali ada tiga jenis kan. Yang Bali arak Bali asli itu ada arak beras, arak jaka sama arak ental. Jadi arak tersebut diperoleh dari air resapan nira itu dari ketiga palm tersebut. Jadi setelah itu difermentasi. Nah, setelah difermentasi kan mereka sudah jadi tua jadinya kan. Kalau udah netes dari sana itu jadinya jadi tua fermentasi. Setelah fermentasi itulah yang akan dimasak, disuling untuk dijadikan sebagai arak. Gitu ya. Berarti arak sekarang kita lihat di sekarang di lapangan di jalan-jalan juga banyak yang jual tua jake, tua manis seperti itu. Apakah itu masuk koperasi atau ini memang khusus arak aja? Ada yang masuk koperasi juga. Karena arak di koperasi arak Semeton ini apakah itu juga masuk brem apa itu? Harusnya masuk. Tapi belum. Harusnya masuk. Emang masuk sih. Soalnya gini ya. Golongan kita di arak ini udah paling tinggi ya. Golongan C kan. Berarti otomatis bisa masuk. Kalau gitu B sih harusnya iya. Tapi sudah berjalan belum? Untuk karena saya lihat banyak orang minum tua itu kan sekarang tambah banyaknya tua adalah nyawa. ada beberapa teman-teman yang sudah masuk. Walaupun mereka jualan tua, jualan itu tetap udah masuk ke koperasi kita. Berarti sudah tertampung ya? Tertampung. Mungkin sosialisasinya tentang Pergub aja itu yang kita belum. Ada upaya belum. Sosialisasi itu seperti apa? Maksudnya gini ya, supaya kita tidak memahami salah tentang Pergub itu, bahwa tata kelola minuman beralkohol ini panjang sekali. Jadi kita di koperasi adalah sebagai jembatan dari petani untuk dijual ke pabrik. Di mana nanti ke depannya kita mau menstandarkan harga supaya petani juga mendapatkan harga yang layak. Dan juga tidak merugikan produsen, pabrik yang resmi itu. Jadi melalui petani ditampung di koperasi, lalu koperasi bekerja sama dengan produsen, dengan pabrik lah yang akan mengeluarkan.
lalu didistribusikan kepada distributor. Jadi bukan legal, maksudnya legal bagaimana ya? Legal kita menjual sembarangan nggak boleh. Itu semua kalau minuman beralkohol memang standarnya. ya sudah ada. Berarti upaya sosial itu seperti apa? Mungkin ada apa gathering kah, atau mungkin lewat media-media atau media sosial mungkin seperti apa? Selama ini kita menggunakan media, kita kan mempunyai event bulanan. Ada bulan-bulanan. Ya, ada event Anggota koperasi. Ada juga yang bukan anggota koperasi. Kemarin tanggal 22 itu kita ada event di sini dekat banget di Istana Taman Jepun. Oh iya. Tanggal 22 ya. Lumayan audiensnya banyak. Jadi sambil ada event, di saat audiensnya banyak, kita langsung jelaskan di sana. Ya, supaya kita tidak salah memahami pergub juga. Supaya kita tidak larut dengan euforia, oh ini arak legal. Sekaligus ada fair, mungkin ada apa pameran. Ada. Gitu ya. Ada. Kita ada festival ya. Festival gitu ya. Ada pameran di sana, UMKM juga kita libatkan. Jadi ada Itu sebulan sekali. sebulan sekali. Udah jalan berapa kali ini? Sudah berjalan, ini udah kali keempat kita. Keempat ya. Selain event seperti itu, kita juga membuat event-event yang donasi. Oh ada sosial ya. Sosial. Kemarin yang di awal-awal kita hanya membagikan nasi sembako gratis kepada masyarakat di tempat-tempat yang terdampak COVID. Terus sekarang udah mulai bergerak kita ke arah panti asuhan. Oh iya, lebih ke sosialnya situ ya. Lebih ke sosial. Oke, berarti menggunakan banyak media juga untuk sosialisasi itu ya. Karena kan banyak, ya itu seperti awal-awal itu pedagang-pedagang tuh masih mengira ya sudah saya jual jerigen karena udah boleh sama Pak Gub. Itu ya, kita harus cermat juga. Kita harus cermat membaca pergub seperti apa supaya nanti tidak menjadi bumerang sendiri. Tapi kalau sosialisasi dari itu kan DPD yang dulu memfasilitasi. Kalau dari mungkin koperasi provinsi atau gubernur sendiri ada ini nggak pernah ada ketemu atau audiensi atau mungkin apa? Sampai saat ini sih belum, tapi haruslah kita sebagai warga yang baik kita harus sowan kepada pemimpin-pemimpin kita. Ada rencana berarti ya? Ya, tapi kalau ke dinas koperasi kita sudah, ke perindustrian kita sudah. Jadi tetap ada silaturahmi, terus kita juga memerlukan apa sih yang kurang dari kita. Berarti kan juga kabupaten kota ya? Kan ada dinas-dinas koperasi itu. Kabupaten kota mulai minggu depan kita sudah harus mulai membuat unit-unit cabang-cabang. Oh baru mulai nih? Ya baru mulai. Kita masih mendata itu, datanya di mana siapa nanti yang koordinir di sana. Jadi masing-masing kabupaten kita akan daftarkan. Berarti kalau 9 kabupaten kota satu kabupaten. Sementara yang sudah ada? Sementara masih di sini aja dulu. Masih Denpasar pusat. Ya, masih berarti pusat ini, Denpasar aja. Pusat Bali. pengurus provinsi ya? Ya, pengurus. Tapi yang sudah mungkin ada pasti nih mungkin daerah mana yang sudah mau bikin cabang? Yang potensial sih tentunya Karangasem ya. Karangasem. Sudah ada pengurus? Pengurus masih kita gojlok. Ya, masih kita gojlok pengurusnya siapa nanti yang koordinir. Karena pusatnya di sana. Ya, terus setelah itu tentu saja daerah kelahiran saya akan lebih gampang. Mobilisasi orang harus tunjukkan daerah itu. Iya, karena di sana lebih gampang mobilisasi orang. Jadi lebih gampang di sana nanti tentu saja di Singaraja, daerah-daerah yang di Mileng, Singaraja, Badung juga nanti. Ya, pokoknya pelan-pelan lah. Kita baru dari tanggal 28 terbentuk. Kan pasti juga ada pendekatan daerah kepala daerah mungkin setelah pilkada mungkin. Setelah pilkada. Ya, kita nggak mau ikut terlalu jauh masalah gini. Nanti siapa aja, yang penting pemimpin pasti kita dukung, kita kritisi juga. Oke. Cukup menarik karena perbincangannya lika-likunya ternyata nggak segampang itu, walaupun bikin koperasi itu udah umum, cuman ini karena ada nama arah itu yang mungkin kan orang masih belum biasa seperti itu. Oke Pak Oke yang selanjutnya nih, ada nggak kesulitan di awal pembentukan koperasi ini, apa yang jadi handicap, masalah-masalah mungkin kan masyarakat kita ini belum 100%, walaupun kalau di Bali saya yakin udah bisa menerima arak, cuman yang legal sama ilegal ini kan masih kita belum terbiasa. Oh ada banyak. Karena apa namanya bukan kebudayaan sih. Kebiasaan kita sih memandang skeptis sesuatu gitu loh. Mungkin waktu ke dinas koperasi seperti itu, kok ini apa nih kayak gitu, ada seperti itu nggak? Oh nggak. Ke dinas.
Kalau ke dinas-dinas itu mereka udah sangat paham, ya. terbuka. Mereka Yang penting memenuhi syarat. yang penting memenuhi syarat. Saya juga nggak ngerti sekarang. Soalnya saya juga pemikiran kalau ke dinas ini pasti ruwet. Ternyata enggak. Enggak ya. Ya kita yang penting kita memenuhi syarat, kita datang, kita terima semua dengan baik. Iya, walaupun itu bawa nama ARA. Walaupun bawa nama ARA, nggak masalah. Jadi untuk anggota sendiri kesulitan mungkin untuk apa namanya menyatukan visi atau mungkin karena banyak nggak semua bertender kan sebenarnya. Ya yang penting selama kita bisa menampung, maksudnya bisa menampung aspirasi mereka yang kita anggap layak untuk kita jadikan apa namanya untuk bahan memajukan koperasi, ya kita tampung. Tapi kadang-kadang ada beberapa sih dari anggota yang memang juga mempunyai ego, anak-anak muda namanya aja. Mereka harus seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang memang sering terjadi, misalnya kenapa saya masih belum legal padahal sudah legal, sudah masuk koperasi. Jadi pemahaman mereka masih perlu kita bina. Kalau masalah bahan baku termasuk mungkin pendukung kayak kemasan itu ada masalah nggak awal-awal? Karena kan ada standar tuh, sementara mungkin standarnya itu dari siapa? BP POM kah atau dari dinas apa nih yang bikin standar atau ada persatuan ARA apa yang bikin standarnya kan? Itu ada kesulitan nggak untuk menyandarkan itu? Terus terang saya ngerti juga sih dalam hal ini. Tapi sampai saat ini sebenarnya kita belum sampai ke ranah itu. Ya karena Karena koperasi kembali lagi ke yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan dari petani kita mendapatkan bahan baku berupa ARA, berupa ARA lah ya. Terus setelah itu ditampung di koperasi, lalu kita olah di kerjasama dengan produsen. Produsen lah yang akan mengemas itu semuanya yang sudah mempunyai BPOM, lulus BPOM. Lalu dari produsen itu menyebarkan ke distributor. Nah kita beli yang distributor kan udah jadi. Kita hanya membuat koktail di rumah sampai setelah menjadi koktail baru kita kemas. Nah di sanalah nanti bagus sekali sih masukannya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa dijadikan. Kalau yang produsen itu kan berarti dia sudah memenuhi standar kesehatan mungkin kan minuman tuh punya kadar-kadar yang mungkin standar kesehatan tuh. Berarti bukan dari koperasi lagi ya itu ya? Bukan dari koperasi. Ketika diserahkan mereka yang punya ini ya. Iya. Mereka yang sudah mempunyai, kita hanya sebagai jembatan. Kalau di Bali itu berapa produsen yang udah kerjasama atau mungkin yang sudah ada sebelumnya? Kalau yang kerjasama dengan koperasi sih saya lihat belum ada. Cuman ada beberapa yang belum ada ya? Ada yang sudah penjajakan. Termasuk saya juga ada sedikit penjajakan dengan produsen-produsen yang bagus juga di nasional, ada yang Bali juga. Berarti selama ini belum ke produsen ya? Belum ke produsen. Ini proses. Nah ini maksud saya kan standar kesehatan apa itu di mana tentunya? Siapa di sana BPOM. Di sana kita hanya menyediakan bahan bakunya aja. Bahan baku diolah di sana supaya nanti bisa lolos BPOM. Itu bukan dari kita. Berarti kalau bahan baku nggak ada masalah sebenarnya ya? Berlimpah kita nggak kekurangan bahan baku. Cuma sekarang masalah pengemasan karena kan ada kesan Pergub ini kan inginnya supaya araknya ya kayak sake lah Jepang atau minuman Korea itu yang dikemas kan walaupun ini kesannya juga minuman keras tapi kan udah keren, udah internasional kayak menarik gitu. Sekali ini dah yang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Kalau tentang kita mau bersaing dengan sake, dengan soju itu kayaknya masih jauh lah ya. Kita nggak usah muluk-muluk ke sana dulu karena bahasa arak juga itu bukan bahasa Bali. Arak Bali itu siapa yang bilang sih arak itu asli Bali? Itu nggak mungkin asli Bali. Arak bahasanya dari bahasa Arab. Ya dia kan bahasa Arab. Masa ini jangan-jangan supaya nanti kedepannya biar nggak Yamaha bakal bikin di Bali diklaim lagi saya pakai ini Yamaha Bali. Itulah. Jadi kita sebenarnya belum mempunyai nama buat spirit yang ada di Bali. Ya. Padahal kalau maksudnya nama yang secara familiar sudah disampaikan oleh masyarakat secara umum, itu kita masih menggunakan kata arak. Di mana arak adalah hasil dari proses moonshine yang memang yang paling dasar, yang paling rendah sih kualitasnya. Gitu. Kalau kita menggunakan nama arak, berarti kita menegaskan diri bahwa kita ini rendah banget kualitasnya. Gitu loh. Jadi kenapa kita nggak proses? Kita punya nama yang kalau di Bali itu namanya sajeng rateng.
Ya, kita punya mungkin namanya kurang familiar sajak, ya, tapi itu kan belum nggak familiar. Iya. Toh kalaupun memang menggunakan pemerintah daerah mempunyai ide untuk mematenkan suatu nama, bisa saja kan. Jadi yang dari Bali ini harus namanya seperti ini. Jadi skema konsep atau skema yang seperti ini yang harus kita punya. Filsuf Bali untuk melahirkan nama kayaknya nggak kurang ya. Kurang filsuf di Bali kan ya. Arak tuh di Jawa juga banyak sebenarnya. Arak Tuban, saya dengar di Jawa Timur tuh juga namanya ada. arak Juga. Nah, gini juga kalau ada juga ya. Kalau arak beras itu dibilang arak Bali itu kan Beda juga ya. kita nggak punya budaya kayak gitu. Betul. Yang arak di Bali itu hanya 3 aja. Karena leluhur kita di Bali hanya mengolah dari kelapa, entel, dan jake itu. Itu yang membedakan ya. Ya, setelah masuknya kebudayaan Cina ke sini, jadi datanglah baijiu yang dibuat dari biji-bijian kayak padi. Kalau kita yang Ya, namanya kalau baijiu di Cina itu, kalau di Jawa dibilang apa? Ciu. itu ya. Orang Jawa nggak bisa bilang ciu. Ciu. Tuh, kan ciu orang-orang bilang. Berarti nama pun kita masih belum fix nih sebenarnya. Namanya sebenarnya kalau saya sih nggak. Karena itu sebenarnya kayak istilah ya. Iya. Kayak istilah. Belum pede. Kalau arak itu emang bahasa, itu sudah bahasa semua orang yang Kayak punya. minum air mineral gitu kan. Cuman mereknya apa kan gitu. Iya. Iya. Biar gini lah ceritanya, biar kita kayak. Karena kalau sake itu kan arak juga dia. Iya. Ya, kan sebenarnya gitu. Cuman dia namanya sake. Gitu. Iya. Iya. Makanya gini ya, kalau biar nggak nanti Aqua bikin di Bali, Aqua Bali. Masa kita bilang kok enak banget bikin nama, tinggal kasih Bali ini udah selesai. Betul. Padahal filsuf di Bali ini luar biasa hebat. Tapi kayaknya arak Bali the brand juga sih sebenarnya. Iya. Sampai ada lagunya slang. Gini, itu kan karena kita ada di zona nyaman aja, males bikin nama gitu. Bukan males sih. Kalau, apa namanya? Kita udah terlalu ada di zona nyaman, udah pakai ini aja. Iya, biar gampang. Ya, padahal Tapi koperasi sendiri ada ide nggak nama apa nih? kalau ide sih itu rencana jangka panjang koperasi ya, supaya kita ya saya juga sebagai insan yang bergerak di dunia bartender udah belasan tahun lah ya. Terus setelah itu saya dari awal memang sangat terbuai dengan pariwisata, bikin campuran dengan minuman yang berasal dari minuman impor, jadi koktail udah dapat tip senang. Nggak kepikiran sampai di Bali itu kita nggak punya produk gitu loh. Dan akhirnya sekarang supaya nanti saya tua, saya meninggal nggak sia-sia juga, maksudnya nggak nyesel juga. Kenapa sih nggak berjuang? Yang penting berjuang, mau realisasi atau enggak ya udah terserah. Usaha aja. Oke, pokoknya menarik sekali nih, nggak terasa udah 2 segmen ini. Kita minum dulu. Jadi biar santai lah, udah banyak. Baru 2 pertanyaan itu. Baru 2 aja. Oh, mantap. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, selain misi ekonomi, jelas lah kalau kita bikin begini kan pasti ada misi ekonomi. Ada nggak tujuan pembentukan koperasi secara ya budaya lah, adat atau culture di Bali yang ada misinya nggak tentang araknya? Ada. Di saat ini saya melihat di beberapa daerah, mungkin tidak di Gianyar ya. Mungkin itu tidak di Gianyar, tapi di daerah-daerah lain seperti di Negara, di Mendoyo, di daerah kelahiran saya melihat ada beberapa kesenian tradisional. Kesenian tradisional itu yang sudah sangat-sangat sekarat lah. Bahkan ada yang sudah mati. Kayak jegok di desa saya udah nggak ada lagi. Nggak ada jegok, padahal bumi jegok namanya. Jadi kedepannya saya mau berkolaborasi karena kita juga adalah salah satu warisan budaya. Di Arak kan salah satu warisan budaya. Tradisi orang-orang kita yang minum arak setiap sebelum bekerja 1 sloki kayak gitu kan. Jadi di sana juga saya akan membuat sesuatu jadi pameran mungkin UMKM dengan arak, terus ada hiburan juga yang berupa wayang kulit misalnya. Dan sekarang legal. Ya. Nah, kalau dulu kan sembunyi-sembunyi. Saya mau gimana sih caranya orang-orang tertarik dengan kebudayaan kita, kesenian tradisional kita, menggunakan sarana yang diminati oleh masyarakat. Ya. Kalau kita menyuruh dia, ayo dong latihan jegok, ayo dong latihan, nggak mau mereka bro. Milenial. Ayo minum, kita minum dulu, ayo kita latihan jegok bisa. Yang penting minum bertanggung jawab. Iya, penting tetap minum dengan bijak. Kontrol. Iya, kontrol. Apalagi sekarang saya gini loh, optimis. Orang yang bergerak di bidang arak ini kan kebanyakan mereka bartender. Banyak sekali. Terus ada yang bekerja selain bartender, yang hospitality lah. Mereka itu tahu dan dididik di tempat mereka bagaimana sih
menghandle orang-orang supaya nggak mabuk berlebihan. Jadi otomatis mereka pasti bakalan tidak mau reputasi mereka menjual arak itu bakalan hancur kan. Coba saya jualan arak sekarang, udah tahu orang minum dipopelin lagi terus akhirnya nggak bisa bangun reputasi saya. Kan hancur juga bro. nyusahin orang. Terus belum lagi dicopet atau kecelakaan, kematian sampai ya apalagi malam minggu. Iya, malam minggu berat. Ya makanya sebagai penjual minuman beralkohol ini kan berbahaya juga. Kita harus mempunyai etika. Itu aja, etika kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang yang minum, mengkonsumsi produk kita. Termasuk juga visinya mempertahankan arak itu sendiri ya. Artinya kan dulu kita dengar cerita tuh kalau orang arak-arak tuh kan ya harganya murah. Iya. Terus mereka juga ya karena ada pita cukai, cuma ada pita cukai sekarang sama aja. Makanya itu karena kesannya dulu kan sembunyi-sembunyi karena ya tradisional, nggak ada aturannya. Tapi dicari. Ya tapi sekarang bersyukurlah Pak Gubernur sudah mengeluarkan pergub itu. Jadi para petani sudah bisa sekarang untuk membuat arak, tapi jangan lupa petani juga harus bekerja sama dengan baik, tidak mengecer karena apapun yang didapatkan dari petani itu kan belum memenuhi BPOM, belum memenuhi standar yang sudah layak minum atau belum. Dari segi perundang-undangannya ya, kalau dari segi layak minum saya juga biasa kok minum. Iya. Karena kalau kita sering dengar tuh kan kenapa mungkin gubernur melakukan itu? Kalau sama saja sebetulnya kalau kita minum minuman keras bir kan sebenarnya apa bedanya? Kan sebenarnya kan nggak ada masalah, cuman dia masalah legal dan ini mungkin karena nggak belum diatur, jadinya sembunyi-sembunyi kalah sama yang produsen besar. Kalau kita ngomong masalah minuman beralkohol banyak sekali. Betul. Itu kita mungkin sebulan. Itu remetannya banyak. Mungkin politik nggak tahu juga ya. Politik juga ada, agama juga ada. Terus yang lain-lain misalnya kayak kita kan di Indonesia juga perlu mengontrol supaya orang-orang kita memang benar-benar nggak terkontrol di sini ya. Orang minum yang di bawah umur masih terbiasa. Kita bisa melihat seperti kayak gitu. Di mana-mana kan kita masih bisa lihat. Jadi gimana caranya yang anggota koperasi yang di sinilah koperasi Arak Semeton Bali ini bisa mengontrol. Jadi anggotanya tahu, oh ini kalau ada anak kecil janganlah dikasih. Umur ya. Iya. Karena sebenarnya saya ini kan ingin tahu dari dulu tuh kan sebenarnya orang ke Bali itu sebenarnya kebebasan minum itu juga loh. Iya, teman-teman saya juga di luar bilang Jakarta tuh minum di luar tuh susah nggak ada orang minum di luar. Berani minum dan bir udah di. Mungkin kalau di Jakarta Surabaya itu dijual tapi di belakang-belakang di Bali lumayan. Di Bali paling gampang, makanya kalau ada aturan begini nih ya tujuannya kita untuk mendewasakan juga sih sebenarnya. Sebenarnya bukan cuma di Jawa aja, di luar negeri itu lumayan ketat. Australia itu susah juga. Australia, Amerika makanya ketat. minumnya di sini. Makanya mereka di mana tempat minum ya memang kalau nggak di rumah ya di kafe, di restoran, di pub, nightclub kayak gitu. Jadi bukan di pinggir jalan. Kalau kita kan masih di pos kamling. Itu udah jadi tradisi, nggak bakalan mudah. Kita perlu waktu pelan-pelan proses. Apalagi ini udah sensitif menyentuh tradisi, kita nggak bisa main-main. Harus pelan-pelan. Bener kalau diceritain minuman beralkohol itu sampai pagi Saya. Oke, ini kita agak split dikit tanggapannya tentang rencana undang-undang minol itu kan kayak saya baca-baca di Facebooknya juga udah bikin semacam sindiran kita kan tenangannya statusnya sarkas. Emang sarkas ya, orang-orang kalau yang ngerti aja kan. Cuma untuk yang ngerti aja gitu. Biar ya gimana? Nggak ditangkap. Kan nggak boleh tapi ini kan masih RUU harapannya Pak Gub sendiri bilang kayaknya nggak mungkin lah nggak akan lolos. Saya sih melihat dari beberapa pasal di RUU itu ada yang menyakiti juga, apalagi dunia kita di Bali dengan tradisi lingkungan kita seperti yang saya bilang itu kan erat kaitannya dengan tradisi bagaimana kita minum minuman beralkohol yang di pos kamling itu udah biasa di Bali. Maksudnya nggak terlalu ekstrim juga sih kalau orang tamunya kamu ikut ya berat sih kalau di Bali kalau dilaksanakan itu beberapa. Tapi ada beberapa yang memang benar-benar harus diatur seperti umur. Kita mau nggak generasi kita hancur gitu. Jadi saya kalau dalam
dalam RUU ini saya yang jelas jika nanti kedepannya RUU ini disahkan dan memang ataupun merugikan masyarakat Bali khususnya, kita nggak mungkin bakalan diam kan. Iya. Kita pasti bakalan. Yang penting itu umur sih sebenarnya. Kalaupun diatur itu maksimal itu ya tentang ya, batas umur lah, tapi di Bali ada kekhususan lah karena ini menyangkut tentang tradisi. Kita nggak bisa gini loh, bro. Iya. Kita ini negara agraris, kita bukan negara yang seperti Arab Saudi yang mempunyai apa namanya minyak di bawah. Itu mereka bisa kaya banget tanpa menggunakan. Ya, terus makanan kita juga yang kita makan babi guling terus gini itu perlu dinetralisir oleh alkohol. Jadi ya mungkin itu bukan wilayah saya ya, itu wilayah para akademisi lah. Cuman saya mikirnya sih gitu, setiap saya makan gini ya harus makan babi guling tawar bara itu ya kita makan gini. Minum alkohol karena obat COVID juga kan. Iya. Katanya ya. Kalau tapi belum jadi vaksin. Ya nggak tahu saya. Karena sudah jadi vaksin. Saya minum alkohol sih setiap hari ya. Nggak kena COVID. Padahal ngumpul sama kemarin. Oh sorry. Nah, artinya kan tetap jaga protokol ini. Betul. Protokol. Ya, jangan menularkan. Jadi jelas ya kalau RUU itu jelas, yang jelas kalaupun RUU itu memang menyakiti. Karena saya juga nggak paham tentang undang-undang, saya hanya sekilas membaca, saya nggak bisa menafsirkannya ke sana kemari, saya hanya menafsirkan dengan apa yang saya tahu. Ya sudah, kalau memang ini benar-benar bakalan menyakiti, pasti orang-orang Bali, masyarakat Bali nggak bakalan tinggal diam, pasti kan ada perlawanan. Harapannya ada keadilan lah. Ya harapannya ada keadilan, pikir juga kita berbeda. Betul. Jadi daerah kita ini berbeda. Memang kita Indonesia, negara yang jelas kita sih negara Indonesia ini banyak sekali ya harga mati. Kita bahagia dengan perbedaan ini gitu. Ke timur pun lebih banyak ya. Iya. Minuman keras ke daerah timur tuh kan lebih. Sopi ada. Cap tikus. Manado apa ya? Manado ya. Ambon apa? Ambon. Kalau Sopi yang di Flores, waduh. Biasa tuh. Itu sebenarnya masuk arak juga ya. Juga lah. Kan terbuat dari... mereka sudah punya nama Sofi. Iya, mereka masa kalah sama mereka. Mereka dari makanya nama arak Bali itu nggak ada lawannya. Cuma dari itu katanya nggak punya nama. Bahasa araknya itu loh yang bikin. Kayak sama gini ya misalnya di Meksiko, jauh lah kita cerita. Di Meksiko, di satu negara Meksiko ada namanya kabupaten lah, ya provinsi lah, Jalisco. Cuman di Jalisco saja yang bisa membuat tequila. Di luar Jalisco nggak boleh. Tapi kan tequila top. Cuman mereka memerlukan izin cuman di sini bisa membuat dari bahan di sini. Gitu. Di luar itu walaupun di negara yang sama membuat di sana bisa. Namanya mezcal sih namanya. Iya. Tapi tequila kan di mana-mana. Di mana-mana tequila. Kenapa kita nggak bikin kayak gitu? Oh ini loh. Misalnya di Bali kita sebenarnya udah punya nama yaitu Sajeng. Ya pakai aja nama Sajeng misalnya. Mungkin di awal itu bakalan asing, tapi kalau kita branding dengan baik, pemerintah memberikan ruang yang gede untuk kita membranding ya mungkin saja. Apalagi sudah ada banyak mendukung peraturan-peraturannya. Nanti bisa seperti sake lah, seperti baru kita bergerak ngomongin ke bersaing dengan sake. Kalau kita masih menggunakan nama arak hanya sampai 2090. Makanya Pergub pun nggak nyebut arak ya sebenarnya ya. Iya. Bagus sih dia. Tidak menyebut arak, cuman minuman fermentasi. Koperasinya yang masih menyebut. Kayaknya perlu direvisi nanti. Aduh. Tapi kalau arak orang pasti, arak Semeton Bali ini arak Bali. Jadi kalau arak biarlah arak itu menjadi segmen kita di sini. Gitu. Segmen kita di masyarakat di sini. Jadi yang premium di Bali juga punya brand yang bagus. Tapi untuk segmen yang menengah ke bawah, terus dengan nama yang udah terbiasa kita sering kita gunakan, ya gunakan arak. Itu maksud saya. Siap. Oke, ini kita udah mau masuk ke sesi terakhir. Karena kalau benar katanya tadi kalau kita ngobrol dulu panjang nggak sih? Panjang. Durasinya nggak cukup. Durasi nggak cukup. Jadi ini pertanyaan saya terakhir. Harapan Anda nih kepada pemerintah, ya, serta pada masyarakat terkait kepada koperasi ini juga adanya aturan-aturan tentang fermentasi ini seperti apa? Harapannya kepada pemerintah dulu dah. Oke. Kepada pemerintah sih harapan saya. Semoga pemerintah bisa memikirkan kearifan lokal. Terus warisan budaya yang sudah kita
yang menemani kita selama beratus-ratus tahun dari zaman kerajaan. Pemerintah Bali ini kepada pemerintah Bali ya Pak khususnya bisa memperjuangkan ini loh minuman yang jadi warisan ini mendapatkan pita cukai yang murah. Oh itu ya. Supaya kita tidak sembunyi-sembunyi. Terus supaya kita juga bisa ikut berkontribusi membayar pajak. Gitu. Karena ya, untuk biaya cukai belum ya? Belum ada dari gubernur atau apa? Belum ada aturannya ya? Udah ada aturannya tapi itu kan aturan secara menyeluruh. Berarti di Pergub belum diatur ya? Di Pergub belum diatur. Biaya cukai ya? Ya, pita cukai udah diatur cuman secara menyeluruh. Berarti mau masuk yang nasional itu aja ya? Iya. Ada rencana kan belum? Rencana sih sudah ada, maksudnya mungkin tembusan juga sudah sampai ke sana. Ya paling tidak kita di Bali ini diperhatikan juga bahwa kehidupan kita seperti ini, kita mempunyai warisan budaya seperti ini yang harus benar-benar dilindungi. Terus segmen kita jangan disamakan dengan segmen cukai yang orang-orang Sekarang kalau Bule. sekarang berapa? 30 ribuan ya? 35? Sekarang kalau misalnya 700 mili atau 600 itu jatuh di 54. 54 ribu. Kalau dia kena peta cukai? Kena maksudnya 54 ribu pita Sudah cukai. cukai ya? Ya. Kalau dia, kalau sekarang kan belum. Ya 30 dan 50 sekian. Siapa yang mau? Segmen kita hilang. Iya kan? Belum rokok. Jadi orang-orang budaya juga Belum. akan ada apa nah black market lagi yang tumbuh. Ya apa mau nanti seperti itu gitu loh. Berarti idealnya berapa minta cukai? Dari harga sekarang 30 nih tanpa cukai. Ya per satu botol beginilah ya. Sekarang orang-orang petani biar kita juga nggak menjatuhkan petani, kita nggak memberatkan dan juga nggak terlalu murah juga sih. Iya. Paling tidak di 20.000 per ini atau iya 20 sampai 15.000, 50.000 lumayan lah. Kita jual 45 sampai 50.000. Oke lah. Iya daripada beli ratusan ribu kan 50.000 oke masa kalau memang pengen banget minum dia harus ngeluarin duit itu segitu. Kalau udah nggak punya duit ya jangan minum gitu. Ya, kalau sekarang kan nggak punya duit pun bisa minum 20.000 25 bisa minum bro. Itu kan sama dengan kita rokok itu. Iya. Rokoknya mahal cari ya nggak ada cukainya. Ini bedanya nanti banyak yang ilegal. Jadi yang ya kalau cukainya masih seperti ini pengawasannya Legal pun dia harganya rasanya sama bro. Rasanya kan arak juga. sama. Rasanya arak juga Itu sama. yang dikhawatirkan juga ya. Iya. Terus kalau misalnya pita cukai yang memang harus dibuatlah pemerintah itu membuat klasifikasi mana yang termasuk budaya warisan budaya. Maksudnya tanpa embel-embel politis ya. Oh iya. Tanpa embel-embel politis. Oh ini teman karena udah gini ini masuk jangan boleh. Kita harus mempunyai konsep yang jelas. Ini yang termasuk warisan budaya. Sistemnya. Misalnya kayak saya bilang tadi kalau misalnya lebih maaf ya mungkin lebih ada lagi arak ental, araknya, arak jago. Itu yang kita kembangkan. Jadi kayak di whiskey blended Scotch whiskey kan ada. Jadi kita harus bikin kayak gitu juga. Jadi yang blend juga tiga-tiganya kita yang campur tiga-tiganya punya. Jadi semuanya punya daerah masing kubu terkenal dengan entalnya, mereka bisa berkembang di arak ental. Sidemen terkenal dengan arak nyonya bisa terkenal di sana. Berarti harapan ke pemerintah itu lebih banyak kepada aturan ya sebenarnya ya. Aturan, regulasi. Jadi konsep yang jelas mana yang termasuk harus dari hulu ke hilir. Kita nggak bisa main dari bawah dulu, oh kesini caranya kesini, itu bakal membunuh kita sendiri. Mending dari hulu dulu, oh seperti ini ternyata. Pelajari seluk-beluknya semua, setelah itu baru kita gampang. Untuk bentar, kita saya lupa nanya nih. Untuk persaingan sendiri gimana ya? Kalau koperasi ini ada koperasi lain lagi atau gimana? Ada koperasi lain? Saya dengar ada beberapa koperasi juga. Oh ada, kalau koperasi juga banyak. Ini ada persaingan, tapi kan harus ada standarisasi harga itu minimal. Iya, kalau kita sih, kalau saya ya di Koperasi Arak Semeton Bali, kita selalu menanamkan mindset bahwa pesaing itu adalah partnership yang paling bagus. Karena tanpa ada saingan, kita di koperasi misalnya kita sendiri, kita bakalan siguk nanti ke depan kalau nggak ada saingan. Mending ada saingan, terus kita bisa berpacu lebih bagus. Ya, berarti ada apa? Macam ada komunitas besar atau apa istilahnya yang menggabungkan koperasi-koperasi itu? Harus ke depannya. Toh kita juga bakal mengembangkan Bali. Ya, Nyamuk Bali. Kita mengembangkan Amara ini semua bareng-bareng. Jadi koperasi sih saya harapkan kita bersatu lah semuanya. Maksudnya bukan bersatu dalam hal bisnis ya, bersatu dalam hal visi konsep gitu. Persaing kualitas. Persaing kualitas tuh harus tuh aja. Saya senang banget sih dengar kalau
semakin banyak koperasi ada, pesaing semakin bagus. Jadi untuk memilih kompetitor set itu gampang gitu. Memilih Masyarakat bisa memilih. kemana arah bisnis kita, nanti koperasi ini, oh ini udah ada bergerak di sini. Jadi kita tahu. Karena ujung-ujungnya kan koperasi untuk mensejahterakan anggota kan. Dan minumannya tetap semen. Konsumen. Kita banyak pilihan. Wah, ini koperasi ini enak. Mana nih tinggal pilih kan itu. Itu kan kompetisinya di situ. Iya benar. Untuk masyarakat sendiri, apa nih himbauan atau harapannya bahwa sekarang arak udah diterima? Kan banyak juga sih orang-orang yang masih belum bisa menerima, masih ya karena belum terbiasa aja arak ini umum. Karena kesannya arak itu kan masih tanda kutip. Bagi masyarakat apa harapannya? Gini aja, kalau masyarakat yang masih belum menerima tentang arak berarti perpanjang lagi hidupnya di Bali. Perpanjang lagi hidupnya di Bali. Maksudnya gini ya. Mereka kalau mereka sudah hidup di Bali, paling enggak mereka udah tahu kalau kehidupan kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya Rua Bineda. Terus kita juga nggak terlepas namanya itu tetabuhan. Iya. Jadi orang Bali itu udah pasti tahu namanya yang mana kamu bang, kamu mau putih, terus yang mana namanya arak berem itu harus tahu. Terus termasuk masyarakat yang berbeda keyakinan, paling tidak mereka harus mengerti bahwa kehidupan di Bali seperti ini. Jadi mereka yang harus beradaptasi dengan kita. Jadi kita akan tentu saja kita akan menghormati semuanya gitu loh. Untuk masyarakat peminum konsumen, pesan saya sih tetap minum dengan apa namanya Bijak. dengan bijak, jangan terlalu sembarangan lah. Iya. Ini namanya minuman beralkohol. Mau kalau lama-lama itu udah pasti kebanyakan udah pasti bakalan jadi racun. Berarti Dikit harus kontrol diri. Kontrol diri itu aja. Secukupnya. Secukupnya, nggak ada yang bisa nolong selain diri sendiri kan. Itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Oke. Kayaknya waktunya nggak cukup ini kita. Berapa tahun kita Terima kasih. Udah berlebih dah. Kan lu tahun SMA 97-an ya? 97. Dari 97. Iya, udah pernah ketemu. Akhirnya ketemu di sini. Oke, terima kasih. Oke, beliau senang sekali nih obrolan kita sangat seru. Kalau ada episode kedua mungkin bisa ngobrol lagi. Mungkin saya nunggu nanti ketika pita cukainya udah jadi. Kalau kita udah kerja sama dengan pabrik, otomatis pita cukai udah jadi. Jadi ya. Mudah-mudahan harga pas. Harga pas. Dan harga belum. Kalau kita masih kalau undang-undang seperti ini yang jelas harga nggak bakalan belum pas ya. nggak bakalan bersahabat. Jadi yang kita pilih aja segmen. Kalau yang bekerja dengan pabrik kita akan sasaran kita segmen yang lebih di atas, mungkin internasional. Iya. Harapan kita sih semoga ke depan setelah dengan adanya aturan ini maka baik dari produsen maupun konsumen sama-sama diuntungkan dan arak ini bisa mendunia. Radar Bali Digital Semeton atau Semeton Radar Bali Digital, terima kasih karena sudah mengikuti talkshow kami. Semoga dari pembicaraan ini kita dapat menarik hal-hal yang baik yang mungkin ke depan bisa kita makin perbaiki lagi, terutama untuk industri minuman fermentasi ini. Terima kasih. Selamat siang, beliau ke. Selamat siang. Selamat siang dan sampai ketemu lagi.